lokasi. Ini ada Pak Sekda, ada Pak Bupati, Pak Danrem, dan lain-lain. Kita ingin mengecek lagi tentang kondisi yang terakhir. Ya, ini memang masih ada 2 titik api yang harus segera dipadamkan. Tapi yang sebelumnya sudah mencapai 34 titik api, sekarang masih ada 2 titik api seperti yang bisa dilihat di belakang. Jadi Pak Presiden juga menyampaikan perhatian yang sangat serius terhadap ini, Pak Mensesnek juga menyampaikan. Jadi oleh karena itu kita semuanya bekerja keras, ini target waktunya secepat-cepatnya. Jadi kita sudah bahas strateginya seperti apa, cara apa yang paling efektif dan efisien, dukungan dari pemerintah pusat tetap dipertahankan di sini, tetapi juga peran dari daerah. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Danrem yang sudah bekerja keras luar biasa. Dukungan masyarakat menjadi penting. Jadi sekarang ini selain memadamkan titik api yang tersisa 2 ini, kita juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru. Karena tadi juga barusan dengan BNPB, Pak BNPB juga menanyakan tadi mendeteksi apakah ada potensi awan dalam beberapa hari ke depan yang bisa diturunkan. Jadi kalau ada potensi awan yang tercukupi, maka tadi Pak Kepala BNPB sudah akan melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi itu juga akan membasahi. Jadi kita ini kan bukan hanya saja memadamkan, tapi juga mencegah kebakaran berikutnya dengan cara memadamkan api. Itu jangka pendek saat ini kita fokus ke situ. Sambil terus mencegah jangan sampai muncul api-api baru. Kenapa demikian? Karena pemerintah pusat sekarang energinya tersebar ke banyak daerah. Bencana kebakaran bukan hanya terjadi di Bromo, tapi di tempat-tempat yang lain, di provinsi-provinsi yang lain. Jadi kita juga harus bekerja keras untuk mengerahkan ke sana. Bahkan juga di sisi lain ada juga masih ada bencana banjir. Di energi nasional bergerak. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Saya harapkan para kepala daerah, pimpinan daerah semuanya bergerak cepat untuk memadamkan potensi kebakaran, potensi bencana, risiko bencana, dan sekaligus mencegah adanya bencana baru lagi. Silakan Pak Kepala BNPB melanjutkan. Menambahkan ya, ada penyampaian Bapak Menko, saya kira sudah jelas ya. Target kami sudah sampaikan kepada Danrem, Sekda, kemudian Kalaksa BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kita upayakan 2 titik ini Jumat sudah selesai. Artinya kita bisa geser bombing itu, ya Pak, udah ada 3 bombing. 2 bombing kita geser ke tempat lain, karena tempat lain juga membutuhkan untuk pemadaman kebakaran. Itu ya tambahannya. Cukup. Pak, mungkin ada kendala Pak, kendala dari kenapa kan udah 10 hari menjalankan Pak. Apa sih kendala utamanya Pak sehingga proses pemadaman ini masih berlangsung hingga saat ini Pak? Yang pertama Medan, jelas kan kalau kita lihat, rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyangkut keselamatan jiwa. Yang kedua, sumber airnya tidak banyak, jadi hanya yang bisa diambil di Ranupane. Ya itu kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk WMC. Nah, penjelasan dari BMKG ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus katanya, atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada, nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan tentu saja lebih efektif dan lebih efisien. Cukup? Luas lahan saat ini Pak yang Cukup, Pak. cukup. Luas lahan yang terdampak berapa Pak? Luas lahan yang terdampak hari ini 889 hektar. Ya. Itu di 4 wilayah Pak ya? Maksudnya di 4 wilayah ya, di semua yang kebakaran di Probolinggo, Lumajang, Malang, Pasuruan. Cukup? Ya, Oke, terima kasih.